Yang pertama, promo pembelian cash ataupun kredit, diskon puluhan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada satu unit mobil terbaru dari Suzuki ya, R3 Cruise, yang merupakan line up R3 yang tipe tertingginya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah worth it untuk dimiliki? Apa aja perbedaan dengan R3 tipe-tipe lainnya? Namun sebelum kita bongkar, mungkin teman-teman yang membutuhkan informasi tentang promonya, teman-teman boleh simak promo-promo dari sales satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton setia dari channel YouTube Kacamata Adipras? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah buat Bapak Ibu para penonton setia dari Kacamata Adipras. Yap, kali ini ketemu lagi nih sama Anugrah Randi dari Suzuki Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki, bisa langsung datang ke showroom kami ke Suzuki Fatmawati, tepatnya ada di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 123B, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Atau yang mau tanya-tanya konsultasi langsung pemesanan juga boleh, langsung hubungi nomor telepon Randi aja di 0812 18 13 5904. Selain melayani pembelian mobil baru, di dealer kami juga tentunya ada bengkel resminya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu pengguna mobil Suzuki yang mau servis di Suzuki Fatmawati, bisa langsung hubungi Randi aja untuk Randi bantu jadwal servisnya. Jadi Bapak Ibu datang udah ada jadwalnya, nggak perlu sibuk-sibuk antri lagi. Nah, untuk Bapak Ibu penonton setia dari Kacamata Adipras yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki barunya, pas banget nih. Randi banyak banget promo yang menarik khusus di bulan ini. Yang pertama, promo pembelian cash ataupun kredit, diskon puluhan juta rupiah. Contohnya seperti unit All New R3 Hybrid, keluaran terbaru, varian terbaru di sampingku ini, diskon sampai dengan 27 juta rupiah. Lalu untuk All New R3 Hybrid tipe GX, Randi kasih diskon sampai dengan 32 juta rupiah. Untuk Suzuki New XL7 tipe Zeta ataupun tipe Beta, Randi kasih spesial diskon di angka 28 juta. Lalu untuk Suzuki New XL7 Hybrid tipe Alfa, Randi kasih diskon 20 juta rupiah. Untuk Suzuki Baleno, Randi kasih diskon sampai dengan 20 juta rupiah. Suzuki New Carry Pickup, Randi kasih diskon sampai dengan 37 juta rupiah. Suzuki Espresso Manual, Randi kasih diskon 13 juta rupiah. Lalu yang kedua, Randi punya promo spesial DP ringan, yang dimana seperti contoh All New R3 Hybrid Plus ini, DP mulai dari 8 juta rupiah. Untuk All New R3 Hybrid tipe GX, DP mulai dari 2,5 juta rupiah. Untuk Suzuki New XL7 Zeta, DP mulai dari 3.500.000. Lalu untuk XL7 Beta, DP mulai dari 7 juta rupiah. Lalu untuk XL7 Alpha, DP dari 15 juta rupiah. Lalu untuk Suzuki Baleno, DP-nya berapa Mas Randi? DP-nya mulai dari 15 juta rupiah. Untuk Suzuki Espresso Manual, DP mulai dari 20 juta rupiah. Suzuki juga Carry Pickup, DP mulai dari 10 juta rupiah. Lalu yang kedua, kita juga punya promo angsuran ringan, di mana seperti unit di sampingku, kita mulai dari angsuran 3 juta rupiah sudah bisa memiliki mobil Suzuki All New R3 Hybrid tipe Cruise ini. Lalu selanjutnya kita punya promo bunga 0%, yang dimana bunganya hanya untuk tenor 1 tahun nih. Untuk hitungan simulasinya bisa langsung tanya ke Anugrah Randi. Selanjutnya kita juga punya promo spesial tukar tambah, yang dimana kendaraan Bapak Ibu nantinya pasti akan mendapatkan harga terbaik dari Randi. Dan juga untuk trade-in mobil barunya, Randi tambahkan cashback lagi ke Bapak Ibu. Selanjutnya juga kita punya program free service ataupun program free service sampai dengan 50.000 km untuk Suzuki New Carry Pickup, Suzuki New XL7 dan juga Suzuki All New R3. Kita punya program free service sampai dengan 50.000 km dari mulai jasa servis, oli mesin, dan juga filter oli, dan juga
spare part tentunya buat Bapak dan Ibu. Program garansi mesin 3 tahun atau 100.000 km, dan juga program untuk yang tipe hybrid, kita punya program warranty 8 tahun atau 160.000 km untuk unit Suzuki XL7 Hybrid ataupun Suzuki All New R3 Hybrid. Selanjutnya, kita juga ada promo test drive nih, spesial gratis. Jadi buat Bapak Ibu yang langsung mau test drive datang ke showroom, itu bisa langsung datang ke alamat showroom kami. Atau yang kedua, bisa langsung hubungi nomor telepon Randi aja kalau yang mau test drive di rumah. Cukup kirim foto SIM A dan juga share lokasi. Randi buatkan jadwalnya dan Randi yang datang ke rumah bawakan unit test drive untuk Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah promo-promo spesial dari Anugerah Randi. Spesial untuk Bapak Ibu penonton setia dari Kacamata Andi Pras. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Suzuki New R3 ini ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya, teman-teman boleh cek langsung di kolom deskripsi ya. Klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Suzuki di bulan ini. Kita mulai bongkar ya, R3 Cruise yang merupakan line up tertinggi dari Suzuki R3 dan merupakan yang terbaru juga. Kita lihat di sini di bagian atasnya dia warnanya two-tone ya. Jadi di atasnya warna black glossy, namun untuk antenanya dia masih belum ada perubahan, masih model shortwall ya, panjang di bagian tengah atasnya ini. Kemudian di sini untuk grill ornamennya dia mirip yang ada di R3 Sport ya. Jadi basicnya adalah R3 Sport, di atas bawahnya dia ada warna chrome-chrome, lalu di tengahnya di finishing warna black glossy dengan motif honeycomb dengan logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengahnya. Lalu untuk detail dari lampunya ini juga tidak ada bedanya dengan yang Suzuki Sport. Jadi untuk lampu utamanya proyektor ya, kemudian untuk lampu senjanya dia masih bolam halogen, begitu pula dengan lampu sennya juga masih bolam halogen. Dan di bawah ini dia juga ada lampu DRL, sudah LED ya, sama kayak yang di Suzuki Sport juga. Lengkap dengan fog lamp, dengan bolam halogen, dengan cover berwarna black dove yang cukup sporty. Dan sedikit perbedaan itu ada di area spoiler bumpernya atau body kit bawahnya ya. Kelihatan di sini lebih baru, nuansanya lebih sporty dengan warna dove di bagian atas dan di bawahnya di finishing warna body. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Suzuki New R3 1,5 Cruise Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Suzuki New R3 Cruise ini sama dengan yang ada di GX ataupun di Suzuki Sportnya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder dewasa dengan teknologi VVT, plus ada teknologi smart hybridnya ya, yang tentunya akan lebih irit. Dimana dengan mesin ini Suzuki New R3 Cruise ini dia memiliki tenaga di 104.7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4400 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Ini untuk velgnya sama juga ya dengan yang ada di R3 Sport. R15 warnanya two-tone polish ya, dengan profil ban 185/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan sudah ada hill start assist-nya juga. Lalu di sini pada plat bodinya kanan kiri ada emblem VVT juga ya, yang menunjukkan teknologi besinya. Dan untuk spionnya ini untuk yang R3 Cruise dia di finishing warna black glossy ya, apapun warna mobilnya selalu black glossy. Ada lampu sennya, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Kemudian tadi ya atapnya jadi warna two-tone sampai belakang, dan untuk handle pintunya ini sudah dilapis chrome ya, lengkap dengan akses tombol smart key entry karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya, di sini juga model tarik warna chrome juga. Dan untuk di bagian bawahnya dia juga ada spoiler bumper atau set skid berwarna body di bagian atas, dan di bawahnya ada warna-warna black dove juga ya. Jadi kelihatan lebih sporty daripada yang ada di Sportnya. Dan untuk roda belakangnya ini juga sama dengan yang Suzuki Sport, jadi dia masih dilengkapi dengan rem yang tromol juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki New R3 Cruise 1,5 Hybrid 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakang ya. Dari atas sudah ada roof spoiler. Ini dia warnanya black glossy kayak atapnya juga. Di bagian kanannya ada emblem Suzuki Sport ya. Lalu untuk kacanya di sini juga defogger ya, jadi sudah anti embun. Di tengahnya atasnya ada stop lamp, dan di bagian tengahnya dia juga dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu ada garnish list berwarna chrome juga ya di atas ini, cukup elegan, lengkap dengan emblem Suzuki di tengahnya ya, warna chrome juga. Kemudian di bawah ini dia juga ada
kamera belakang ya. Jadi sudah ada kamera belakangnya untuk mundur tentunya akan lebih aman. Lalu untuk detail dari lampunya juga sama ya. Jadi dia untuk lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bola halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem hybrid berwarna biru yang menunjukkan identitas tipe hybridnya, dan di kirinya dia ada emblem R3 berwarna chrome. Lalu di bumper tengahnya dia juga ada 2 titik sensor ya. Jadi untuk keamanan belakang selain ada kamera ada sensor juga. Dan yang menarik untuk Suzuki R3 Cruise ini dia ada tambahan body kit belakang ya, dan ini kelihatan lebih sporty daripada yang Suzuki Sportnya, berwarna black dove di bagian atas dan di bawahnya warna body gitu ya, dan ada 2 lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Suzuki New R3 Cruise 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini, dan di belakangnya ada logo Suzuki berwarna chrome serta ada aksen warna birunya karena hybrid ya. Dan di sini ada tombol lock dan unlock. Saat kita kunci atau kita lock, dia sebenarnya langsung terlipat otomatis, dan saat kita unlock dia nggak langsung membuka otomatis karena dia akan membuka kalau mesinnya dihidupkan gitu ya. Jadi ini sudah keyless. Kalau teman-teman mau buka, di sini sudah ada tombol ya, cukup tekan kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka kita tekan aja gitu ya. Nah, ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya kita lihat di sini dominasi warna hitam ya, dan di sini dia ada aksen warna karbon juga ya, cukup glossy jadi cukup elegan, lengkap dengan armrest yang sudah dilapis soft touch bahan fabric warna hitam juga. Di sini handle pintunya sudah dilapis chrome, kemudian ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol pengaturan power window-nya ya, auto di bagian driver, ada central lock, dan untuk pengaturan spion termasuk untuk blind spot. Dan di bawah dia juga ada cup holder, ada door pocket, serta ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri juga. Kita masuk dalam ya. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini sama dengan yang Suzuki Sport ya, jadi tidak ada perbedaan dari kanan ke kiri, hampir sama persis. Di bagian kanannya di sini kisi AC-nya ada list warna chrome kecil di tengah ya. Kemudian di bawahnya dia ada ornamen karbon glossy juga yang cukup elegan. Kemudian di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya ya. Jadi tinggal tekan tombol ini aja. Lalu di bawahnya di sini juga ada tombol-tombol lagi, ada tombol untuk menyalakan DRL-nya. Kemudian di sini ada tombol untuk VSC-nya, parkir assist, dan juga ada link stop juga ya supaya lebih hemat bahan bakar, jadi bisa stop and go secara otomatis. Lalu di sini dia juga ada laci tertutup ya untuk penyimpanan koin-koin mungkin gitu ya, praktis juga. Dan di bawah ada gas dan rem aja karena yang kita bongkar adalah yang matic-nya. Lalu kita lihat di sini untuk bahan joknya juga sama dengan Suzuki Sportnya. Jadi bahan fabric, dia warna hitam, ada motif-motif wajik di tengahnya, dan ada jahitan-jahitan warna merah juga gitu ya. Jadi tampak sporty juga. Lalu di sini untuk pengaturan sandarannya dia masih manual ya, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok. Di sini juga masih manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya juga modelnya sama kayak yang lain ya, 3 spoke, dan menariknya sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah juga, senada dengan jok-joknya juga gitu ya. Ada aksen-aksen silver di bawahnya, di tengahnya juga ada lingkaran warna silver lengkap dengan emblem Suzuki berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan cruise controlnya ya, jadi sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi kalau teman-teman lagi jalanan kosong gitu ya, nggak pengen nginjek gas lagi supaya nggak capek, bisa diaktifkan cruise control sebelah kanan ini. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk mode head unit audionya ya, untuk pengaturan audionya, lengkap dengan untuk mengangkat telepon di bawahnya ya, dan untuk penyambungan ke Bluetooth juga. Lalu untuk setirnya ini dia juga kayak yang lain juga, jadi baru tilt, belum teleskopik ya, jadi baru bisa naik turun, belum bisa maju mundur. Di belakang setir sebelah kanan dia ada sasaran untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya dia juga ada sasaran untuk menyalakan wiper depan dan belakang yang masih standar. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol smart engine-nya ya. Di sebelah kanan tombolnya kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya, dia juga standar kayak yang di bawahnya juga ya, kayak yang ada di GX, kemudian di Suzuki Sport juga gitu ya. Dengan di sini indikator-indikatornya dia cukup banyak. Kemudian di kiri ada RPM, di kanan untuk kecepatannya, di tengahnya ada MED yang full sudah layar TFT ya. Jadi sudah animasi digital tapi kecil di tengah aja ya. Ada jam digital, kemudian di sini juga banyak informasi lainnya termasuk untuk indikator untuk hybridnya juga. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen dah, dan ini fitur-fiturnya juga sama kayak yang di bawahnya juga ya. Jadi dia ada Bluetooth musik, USB gitu ya, radio. Kemudian di sini juga dia ada CarPlay Link, aplikasi untuk mirroring dengan handphone Android juga. Dan saat dirubah ke R atau mundur,
dia juga hanya dilengkapi dengan kamera belakang aja ya, jadi belum ada kamera 360-nya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya, dan dia juga ada ornamen berwarna karbon gitu ya, glossy, silver hitam gitu, yang menyambung dari tengah sampai ke kiri, yang menyambung seolah-olah sampai ke door trim-nya juga. Dan di bagian kisi AC-nya di tengah ini ada dua, kemudian yang di kirinya dia menyambung sampai ke bagian kiri juga, jadi kelihatan klasik dan kelihatan elegan. Lalu untuk pengaturan AC-nya ini juga menarik ya, karena sudah digital semuanya, jadi ada putaran-putaran juga nih sampai di pemanasnya juga, kemudian ada kipasnya, ada rear defogger dan front defogger, jadi supaya kaca depan dan belakang ya mudah berembun. Ada mode arah semburannya juga, bisa ke badan ke kaki juga, ada pilihan auto juga gitu ya, dan kemudian ada sirkulasi udaranya juga, jadi bisa udara bersirkulasi dalam aja, atau kalau kita mau ganti udara dari luar ke dalam juga bisa gitu ya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini tidak ada perbedaan dari yang Suzuki R3 Sport Hybrid ya, jadi hampir sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian di bawah sini juga ada port USB ya, dan ini terkoneksi dengan head unit Audi-nya, bisa untuk ngecas juga, ada aux in juga ya. Kemudian di bawahnya sampingnya sini dia juga ada power outlet 12 volt untuk ngecas, ada laci terbuka, dan di sini juga ada cup holder ya, yang tentunya bisa dingin kalau naruh botol diminum di sini karena menyambung dengan kisi-kisi AC utamanya juga. Lalu di sini dia juga untuk transmisinya modelnya seperti ini ya, kayak yang lain juga, ada aksen silver di atasnya, di bawahnya sudah dibungkus kulit, dan di bagian bawahnya semuanya full masih warna hitam ya, kayak yang juga. Dan di sini dia juga ada pilihan parkir, mundur, netral, drive 2 dan L ya. Jadi masih sama dengan R3 tipe di bawahnya juga. Untuk rem tangannya juga masih model tarik ya, tombolnya dilapis chrome di sini, dan di bagian belakang dia nggak ada konsol box juga nih, walaupun tipe tertinggi, hanya ada satu power outlet di belakang sini. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya yang cukup lumayan besar ya untuk penyimpanan. Kemudian di sini tadi ya yang ada warna karbonnya glossy gitu ya, menyambung sampai ke door trim. Lalu kisi-kisi AC-nya juga yang ini modelnya panjang-panjang garis-garis gitu ya, dengan list chrome sedikit. Dan di bagian sini juga ada airbag untuk penumpang depannya. Kemudian di atas di sini juga ada sun visor ya. Ini lengkap dengan kaca tapi nggak bisa buka tutup kacanya. Dan di sini juga dia ada pegangan tangan, menariknya sudah retract juga. Di bagian tengah di sini juga ada lampu cabinnya ya. Ini warna kuning juga ya, standar. Kemudian ada spion dalam juga masih standar, dan di bagian kanan dia juga ada sun visor. Tapi di bagian driver tidak ada kaca dan lampunya. Kemudian pada joknya dia juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya. 3 titik penguncian kanan dan kiri di bagian depan ini yang sudah protectioner dan force limiter ya. Dan di bagian atas jok tentunya juga ada headrest, dan menariknya untuk R3 semuanya sudah adjustable atau sudah bisa diatur atau dibongkar pasang juga gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Nah untuk door trim di baris kedua ini sama dengan depannya juga ya, didominasi full warna hitam, termasuk di bagian armrestnya dia juga warna hitam dengan lapisan bahan fabric ya, dengan motif-motif wajik. Untuk handle pintunya juga lapisan chrome juga ya. Kemudian ada tombol power window di sini, ada laci terbuka juga. Lalu di bagian bawah di sini dia juga ada cup holder, ada door pocket panjang, dan ada speaker untuk baris keduanya. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Suzuki R3 Cruise ya. Dan kita lihat di sini secara ruangan sama persis yang ada di Suzuki R3 Sport. Jadi secara ruang cabin juga lumayan luas ya. Dengan jok yang sudah saya mundurin ini juga sudah sangat nyaman gitu ya. Kemudian di bagian headroomnya di sini juga masih tinggi. Jadi dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih. Kanan kirinya menariknya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Ada AC double blowernya, ada 4 blower dengan pengaturan di kanannya. Dan di tengah di sini juga dia ada lampu cabinnya ya. Ini masih warna kuning juga. Kemudian untuk joknya juga dilengkapi dengan seat belt tentunya. Di bagian kanan 3 titik penguncian, di kiri juga 3 titik penguncian ya. Dan di bagian tengahnya dia hanya 2 titik penguncian. Jadi sama kayak R3 tipe-tipe lainnya ya. Di atas jok di sini juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable ya. Jadi sudah bisa dibongkar pasang. Dan untuk jok baris keduanya ini juga jahitan-jahitannya warna merah juga sama. Dan menariknya dia juga dilengkapi dengan armrest juga nih. Kalau sendiri atau berdua tentunya akan lebih nyaman juga. Dan kita lihat di bagian bawahnya ini menariknya juga ada isofix nih. Jadi kalau teman-teman mau menambah kursi baby, pengen ngikat-ngikat, itu cukup praktis ya, bisa disimpan di sini. Dan di bagian tengahnya dia juga ada kantong-kantong kanan kiri untuk penyimpanan. Dan di paling bawah di sini juga ada power outlet juga. Sekarang kita masuk ke baris ketiga ya. Untuk pelipatan jok tengahnya ini juga sama ya. Jadi kita miringkan kayak gini terus maju ke depan. Dia walaupun nggak terlipat langsung full, tapi aksesnya ini cukup luas gitu ya. Kita masuk ke dalam.
Nah, untuk space di baris ketiga sama dengan yang lain juga gitu ya. Jadi kalau sandarannya tegak kayak gini memang kurang nyaman, tapi ini menariknya kalau dimiringin dia sudah banyak gitu ya. Bisa 2 kali nih, ada yang segini, bahkan 2 kalinya. Ini benar nyaman ya, dan walaupun nggak saya majuin jok baris ketiganya, dia sudah ada jarak di sininya. Jadi ya lumayan nyaman dibanding beberapa kompetitornya gitu ya. Dan menariknya lagi di bagian jok baris ketiganya juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable juga ya, ada 2. Kemudian di sini juga dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian ya. Jadi sudah 3 titik penguncian juga ada 2. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya. Tapi untuk R3 tipe Cruise ini walaupun tipe tertinggi dia belum ada untuk colokan ya atau power outlet di belakang sini, jadi kosong di sini. Tapi di bagian atasnya dia juga tetap ada pegangan tangan walaupun fix, tapi sudah ada pegangan tangannya juga, tapi tentunya akan lebih aman juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi juga sama, masih manual juga, jadi kita tarik ke atas gini ya. Dan kita lihat untuk space bagasinya juga tidak ada perbedaan dengan R3 tipe lainnya ya. Jadi sama persis segini ya ukurannya untuk 2 koper cabin gitu ya. Mungkin masih masuk dengan tas-tas kecil. Lalu kalau teman-teman perlu yang lebih besar, ini pelipatan jok baris ketiganya juga bisa setengah kayak gini. Kemudian bisa dua-duanya juga bisa kayak gini ya. Dan ini menariknya sudah rata dengan lantai. Lalu di bagian kanannya di sini juga dia ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya, disimpan di sini praktis gitu ya. Kemudian di bagian karpetnya ini kalau diangkat juga dia sudah ada tempat penyimpanan tertutup juga ya, dan ini cukup besar untuk penyimpanan barang-barang kecil. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Suzuki New R3 Cruise 2024 ya, yang merupakan line up pengganti dari Suzuki Sportnya yang merupakan Suzuki R3 tipe. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah worth it atau enggak untuk dimiliki. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki New R3 ini ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan lupa untuk langsung hubungin kontak marketingnya yang ada di bawah ini. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.